mungkin Clover 2 signaturnya itu tipis-tipis banget kan. Iya, sekarang bisa di ini One ketemu Haya hilang. hilang. Level 4, oke. Hari Nggak ketemu mau nge-split mungkin ya dari Post Legend ya. atau ada Hari permainan itu. ini kali ya. Permainan pikiran itu. Nah lo gua band Hayabusa lo. Ayo Tapi- kira-kira kita pakai apa nih? Tengok nggak sih itu first pick-nya apa? Weh, Langsung. Link, nggak langsung pakai- ya. first pick dari Todak. Jawabannya sebenarnya ada banyak. Masih kebuka. Chow masih terbuka. Cow ada. Apa lagi coba? Rexy mau pakai Eudora. Siapa tahu Bisa kita- jadi. Siapa tahu kita bakal lihat Kufra LJ kembali. Itu dia. Yang paling ku nantikan. Itu dia yang paling kita nantikan. Udah lama banget nih kita rindu melihat Kufranya LG. Dan sementara itu udah ada Clover yang menggunakan Harit dan juga ada Benedetta. Ya, so ini udah fix. Tapi masih bisa berubah juga sih kan. Anti match juga bisa pakai Benedetta. Yap. Ya, jadi belum tentu untuk jungler, tapi besar kemungkinan ini bakal jadi jungler Benedetta. Kemungkinan juga jungler kayak ini ya. Kalaupun ada nanti junglernya lagi, ini bakal diambil di last pick-nya sih kayaknya. Betul. Kesempatan untuk berada di second pick gitu loh. Ya. Ada Nyimpen. satu kejutan gitu. kejutan Ada satu terakhir. surprise gitu. Oke, dan dengan adanya Link sekarang ini bakal berubah sih buat Todak playstyle-nya. Mau kemana? Apakah mereka bakal coba buat ambil Lunoxia kembali, tapi kita belum melihat ada hero-hero yang cukup tanky di sebelah atau di EVOS Legends. Masih ada Pakito sebenarnya. Matilda yang udah di ban, berarti ya Pakito sih. Pakito atau Alice? Todak sekarang. Oh lala. Wah, Pakito, oke. Diambil diamanin duluan ya. Oke, ya daripada linknya turun nggak bisa naik lagi ya. Chow, Ada Monsignor Chow opsi yang bagus banget. Itu satu Chow, Blue karena udah di ban, Barat juga masih ada. Gila sih. Ini dari Todak mereka nge-deny pick juga. Siapa Yap. tahu dipakai sama LG kan ngeri banget kan, serem banget Betul. sama Kufranya. Dan adanya Pakito, hero yang benar-benar bisa nahan dari segi lane-nya. Satu, itu Kufra juga bisa jadi counter yang untuk Harit. Harit, betul. Ya, makanya mereka langsung ngambil aja buat Kufranya gitu kan, nggak terlalu merepotkan nanti Haritnya di late Di sisi game-nya. mereka bisa ngelindungin Link Iya, dan di sisi bisa lain. untuk menghentikan pick dari LG dan juga bisa nge-counter dari Haritnya. Benedetta juga tuh. Benedetta juga. Betul. If, oke. if ternyata baik. If ya Slow, super Dari bagian slow. tengah ya, udah kelihatan nih. Satu support sistemnya di bagian tengah ya. Sementara itu siapa yang akan di ban? Oh, Aja. aja. Wow, aja. Sebentar, nggak mau ditarik Benedettanya inisiasinya. Yap. Atau Kaja bisa mereka gunakan loh untuk narik dari si Todak loh. Ya, tapi kan di ban sama Evo sendiri. Tapi Evo yang nge-ban sendiri. Itu dia, nggak ada Kaja. Saya tidak tahu bagaimana pemikiran memang sakti-sakti kalau pro player ini ya. Yes, Lancelot sekarang. Sini ya. Ya ini Lancelot juga di ban kan karena dari Todak sendiri nggak berapa tahu ini Benedettanya apakah teammates sebenarnya kita cepat Yap. ya. Atau mereka bakal punya satu assassin kembali untuk junglernya. Possibilities-nya banyak banget sih yang bakal terjadi. Sekarang di sisi EVOS mereka juga harus memikirkan ini stunner apa yang harus mereka buang, atau mungkin dari magical damage-nya yang bisa ngebantuin early burst. Karena ya kita tahu mereka harus punya mungkin hero kayak Parsia gitu. Farsha, sudah ada If kan? Oh, jangan juga. Oke. Untuk di ban ke arah Todak maksudnya, Iya, oke di ban ke EVOS. Canggahnya dibuang ya Farsha sih terbuka buat Todak. Iya buat ya. main pilihan- buat ya, salah satu pilihan dari 3 match kan? If Farsha Farsha? Cangler. Top priority-nya. Oke. Nge-ban Chow nggak nih? Coba gak sih? Oh, Angela ternyata. Tetap Gila. Angela. Karena Angela Lee Walaupun juga gak ada tetap Bang Tat tetep ya di ban ya. Bang Otat masih kena aja bang nih, efek dari Bang Otat nih ya. biar gak main juga tapi masih ada ininya nih. Iya, Ada hawa-hawa Angela ada di sana. wawan. Angela ya masih kena aja. Ada parfum Angela. 2 game loh. Oke, dan pick Evo sekarang sideline belum ada yang cukup tebal tapi sudah beda kita. Alice magical damage sah atau physical atau Barats? Kalau mau Barats. Alice di samping untuk lompat-lompat. Mereka butuh sesuatu yang bisa target ke arah linknya. Cow. Atau ada Uranus yang akan digunakan? Oh, Hey! Hey, kita ketinggalan diginya. Mau diajarin pakai digi. Wow, Hey! oke. Ini Hey! testing sekarang, tapi ada Estes. Masih ada Estes, tapi Estes pasti nggak bakal bisa ngikutin untuk link ya. Kalau Yap, mobilitasnya jauh mobilitasnya berbeda. terlalu jauh. Tapi mereka masih punya healer untuk Todak kalau pengen buat ngelawan Digi.
Tapi bisa nggak sih Om? Digi ngegas ke arah Lee? Bisa dong. Sangat mengganggu banget. Sangat-sangat mengganggu. Lu mau naik ke atas reverse time. Iya kan? Diseret lagi, mau Balik lagi. Ngapain sih di atas? Kesel kan? Sini dong turun gitu. Turun dong, main dong di bawah sama saya gitu. Wow, apakah tutorial Digi? Bakal diperlihatkan oleh EVOS Legends terhadap Todak. Oke, Atau ini hanya- bakal jadi Oh, cowoknya diambil. Wah, Cow Parsha bener, Parsha dan juga Cow. Jadi Cow. Ya, dari tim Todak mereka udah punya sebenarnya damage yang memumpui dan mereka komplit paket lengkap gitu. Mereka punya sisi yang besar, mereka punya damage, bahkan mereka kalau nggak mau war itu ada split pushernya. mereka punya link juga ya. Jadi, Yes, high ground defense-nya juga kuat dengan adanya Parsha, tapi di sisi lain EVOS Legends mereka kayak punya hero-hero yang sangat-sangat lincah juga. betul. Kalau menurutku dari EVOS Legends ini mereka punya hero yang bisa matahin komposisinya, maksud dalam artian adalah mereka bisa buat satu pilarnya ini hilang. Kayak bisa mereka ganggu terus linknya. Yap. Sehingga yang lainnya agak susah buat nopang. Oke. Tapi yang harus diperhatikan adalah gimana caranya Barat, ini oke. Benedetnya bisa bebas. Yes. Jangan sampai Benedetnya ketangkep. Oke. Dan fix kita sudah punya 5 hero untuk EVOS Legends. Tadi ada Barats. Yang kalau kita lihat Barats untuk berhadapan dengan Pakito karena dia cukup strong di lane. Benar sekali, itu dia sebuah apa ya, counter-counteran ini pertontonkan ini udah luar biasa sekali. Kita akan lihat siapakah yang akan langsung muncul. Udah ada Lee, lalu ada Kufra, Chow, Pakito, dan juga Parsha. Luar biasa. Gila. Cakep banget sih. Waduh. Dan Hari dari Clover yang akan muncul lagi versinya Benedetnya. Walau ada Iem, ada Barat, dan juga Digi yang muncul secara mengejutkan setelah di game yang pertama berhasil mereka kalahkan. Dan kali ini mereka lah yang menggunakan Digi untuk EVOS Yap. Legends. Tapi teman-teman kita belum tahu apakah ini Digi feeder atau bukan. Digi normal ya, sesuai dengan kodratnya ya, Om yang menjadi support system. Dan sekarang kita sudah masuk ke lubang hitam dan Lane of Dawn sudah menanti pertandingan kedua di game yang kedua, match yang kedua antara EVOS Legend versus Todak. Ini Digi Ulala. normal ya. Iya, Vengeance kan dia. Coba kita lihat dulu. Ini ada Clover kali kedua Haritnya Oh, Clover udah. dilepasin. Cuma di sini kayaknya Clover bisa pakai Harit di MSC. Iya. Kalau di ML nggak bisa. Selalu di ban. Dan ini dia LJ yang ngegangguin Ichigo terus-terusan. Bukan papi blue kuduk. Dan sayang sekali orange buff-nya nggak berhasil colong. Tapi Nggak tuh apa-apa. lihat Ichigo-nya itu udah sangat-sangat sekarat. Mau berusaha suka tenaga. Biar Oke. gimana caranya dia bisa ngebantu. Tapi Tango Racing-nya juga Reset. langsung hadir. Terreset, membuang-buang waktu dengan sangat banyak. Tapi Alti masih berusaha untuk membuang waktunya Chico ketika dia mau recall. Iya. Itu buang waktu yang bagus banget dari LJ. Dan resetnya purple buff tadi, Iya. itu kartu as itu dia. untuk menang di early game. Benar. Bayangin, si Momonya juga udah Hehe. berusaha sampai dia tuh sekarat ngecicil purple buff-nya terlebih dahulu. Tapi Alji masih bersikuku untuk mengganggu terus-menerus. Dan reaksinya ini juga langsung respon. Oke, udah ada poin kristal dikeluarkan, mungkin Fight Blast saat lagi. Dan sekarang Purple Buff-nya berhasil diambil. Anti-match. Tapi tidaknya ada waktu yang terbuang. Dan sekarang Digi menghilang. Tapi Barats udah cukup besar. Anti-match-nya sudah cukup fair. Yap. Ini gangguan terus-menerus yang dirasakan tim Todak ketika jungle-nya juga diharas. Dan perbedaannya adalah LJ dan juga tadi ketika mau pakai adalah LJ ketika bergerak itu teman-temannya juga ngebantuin dikit-dikit. Yap. Kalau tadi di game yang pertama itu Diginya benar-benar dibiarin sendirian terus-terusan Yap. tanpa adanya bala bantuan. Bener, kayak dibiarin sendiri, lo mau ngapain juga di depan terserah ya. Kita di belakang sini juga lagi repot banget nih urusan. Iya. Waduh. Oke. Masih Itu- untuk Digi feedernya LJ sih, gak ada masalah. Ya, dan sekarang beralih ke area bottom lane ketika sudah berhasil lepas dari Diginya Clover. Wehet. Satu hit lagi berhasil ditukarkan, tapi Chiku sebagai balasannya dia pun harus menukarkan nyawanya dengan Clover. Ya itu nice play dari Clover tadi. Yap. Aku bisa bilang ketika udah hampir habis, dia ngedes dapet shield. Dia dapat shield dikit, Shield kehilangan dikit momen lagi. dari Juga. Link. Untuk Tapi one dia hit tetap tadi. maksain Betul. loh. Dan sekarang Federasi yang mendadak langsung dikeluarin. Tapi sebelumnya udah ada Detonas Welcome diputar di jalan, dilepehin, ditabrakin ke dinding. Masih ada satu flicker. Mendadak Persiknya hadir. Mau kemana Nas ini deket sama adik kecil. Cyclone AI-nya menyelamatkan pergerakan dari Kufra. Ya, result manipulation juga sudah dikeluarkan terus-menerus dari EVOS Legend berusaha untuk mendapatkan pertukaran yang cukup
ketika buying time sudah dilakukan, Ciku yang baru muncul tapi Purple Buff gagal untuk dicolong oleh Versik, tapi balasannya adalah Ciku ditukarkan dan lagi Federasi juga dikeluarkan damage yang sangat besar. Moon mempanis dua member dari EVOS Legend. Wow, itu energy impact Curse of Row memberikan efek stunnya sangat-sangat berbahaya sekali barusan. Betul. Dan gue rasa yang paling diwaspadai sekarang harusnya Parsha sih setelah ini. Iya nih, damage dealer bahaya banget loh Parsha dengan barusannya kita lihat aja bagaimana impact yang dia berikan. Tapi di bagian bawah ada zaman force yang udah di pop up begitu aja. Momo di bagian tengah terkena dari Void Crystal, terkena efek slow, sangat lambat jalannya. Di bagian atas ada pertemuan terjadi, Haritnya di bagian bawah dikeroyok oleh 3 orang. Harus melakukan apa ya? Ini harus mencoba menjadi sebuah evaluasi cepat lagi untuk EVOS Legend. Ya karena kalau kita lihat memang lane dari Clover selalu diganking secara terus-menerus. Sekarang LG juga udah mulai berfokus terhadap Moon. Ketika muncul ada Moon, dia udah siap dengan reverse time-nya. Tapi di sisi lain dari tim Kodak mereka udah mulai bergerak terus-terusan juga, melihat oh ini tidak memungkinkan, mereka langsung berganti link. Melihat ada Versik mulai diganggu-ganggu juga di area tengahnya, mulai difokuskan. Rexy dan juga LJ ini muncul. Tyrant Race, Rexy berhasil untuk kabur dengan flickernya. Dia masih bisa untuk melakukan triple manipulation. Momo di sisi lain sudah dalam kondisi yang tidak baik, posisinya tertangkap. Versik men-secure point kill. Baik banget loh LG loh. Luar biasa tadi Momo udah berhasil keluar dari lingkaran kurang, tapi ternyata masih digas lagi dan giginya sekarang harus menghilang. Tapi udah ada satu Detonas welcome, diputar di sila dilepain lagi lagi SP-nya dari Pakito, bisa dia kabur dari area tersebut. Tapi X-ray-nya masih bisa selamat, masih bisa kembali ke dalam area pertahanannya. Yep, recall balik aja sembari menunggu timing yang tepat untuk melawan defense kah. Moon dan juga Momo berduaan aja di area mid lane. Ketika ada Federal Effect itu kemampuan Kodak untuk melakukan defense itu sangat besar. Betul. Jadi mereka masih bakal bisa nge-hold dulu sambil menunggu untuk junglernya jadi. Untuk retry-nya dan Ciku nggak boleh ketangkap terus-terusan sih kalau menurutku. 2 kali ketangkap bukan karena kesalahan Ciku sih, lebih karena kayak dia agak sedikit outplay tadi. Tipis kan tadi. Yang dimana Clover dengan Haritnya masih bisa survive dengan sedikit kill juga. So ya ini wow, Cikunya sampai wah ngeret ke sana. Cikunya ke sana. Wow, terlepas dari penjagaan udah ada satu Federal Ice Tide, tapi Eve-nya berhasil kabur ke belakang, dibalaskan langsung dari reward manipulation. Formation-nya menjadi target utama. Udah terdengar suara dari Tyrant Revenge yang langsung di-charge begitu aja. Point Crystal dikeluarkan oleh Chrono dan juga Single Vision kali ini. Udah reverse time juga zaman Force langsung aja di pop up. Terjadi pertempuran di area bawah. Kufranya pun tidak kuat lagi. Gas terus. Kodak mau fight EVOS Legend lebih ngegeragas. Dan ketika ini kita ngelihat ada di area belakang, Temple Soul dikeluarkan. Ciku memilih untuk kabur menyelamatkan dirinya. Ini possibilities-nya adalah kayak kita ngelihat EVOS Legend walaupun mereka melakukan divider, tapi LJ matinya juga masih normal banget 6. Dan dari segi network mereka masih unggul. Masih cukup unggul juga sih. Yang cukup berbahaya sebenarnya kalau sampai X-ray diberikan kesempatan buat mendapatkan item damage. Dan ya kita ngelihat kalau LG tumbang-tumbang terus, dia open vision, teman-temannya memaksimalkan dengan sangat baik. Dan sekarang Federasi keluarkan dibalas sama reward manipulation, lapangan bola dibalas sama lapangan bola, dan Momonya hilang. Tapi dari EVOS Legend mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan purple buff. Gak usah lama-lama. Dapat sekarang purple buff-nya, dan sekarang Formes mengejar karena Rexy kehilangan momen udah reverse time, tapi masih ada Sunpo menyelamatkan pergerakan dari Formes. Kalau tidak udah siap itu tadi 4 orang memberikan gebukan-gebukannya, tapi di bagian atas nah lo ada dinosaurus dipukul-pukulin. Hei, jangan sampai kamu makan gitu ya. Nah ini yang kalau kita bilang dari Kodak yang cukup unik adalah bagaimana pemain mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan role-role baru mereka juga. Wow, Formes jadi fighter gitu, better Joe. Ulala. Cepat ya perubahannya. Sekarang dia berada di side lane kayak begitu juga, yang dengan high Andre yang digunakan nih Pakitonya akan sangat-sangat penting sekali. Momo, Tyrant Revenge-nya sudah terdengar, sudah di-charge di bagian bawah. Linknya menjadi target dari Gigi dan lebih target Destroyer, dan itulah menandakan bagaimana auto turretnya udah ada satu reward manipulation. Momonya mau pergi kemana? Nah, tapi masih ada flicker. Sementara Versik sedikit lagi SP tersisa dari cowoknya. Menghilang sudah Kufranya, baik banget. Ada Federasi yang langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini udah ada zaman Force juga. Linknya, target utama dari Kodak pun berhasil didapatkan. Itu gitu ganas. Itu versi luar biasa banget tadi. 1 bar HP dia dapetin Kufra dari jungle minion. Ganas. Dan mereka belum berhenti di situ. Detonas welcome, telan lepeh X-ray.
X-Ray. Tambahan 1 poin kill lagi untuk EVOS Legend. Wah. Semakin percaya diri dari EVOS Legend. Mereka nge-raid langsung ke area tengahnya. Dengan adanya di area belakang. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu di area belakang. Formation-nya. Tapi sayangnya tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun Baby Dragon dikeluarkan, teman-teman masih begitu jauh. Mereka belum siap untuk melakukan war ini. Melakukan fight ini. Ciku di sisi lain berusaha mempertahankan dari Purple Buff-nya. Kabur dengan Tempest Soulblade berhasil didapatkan Purple Buff. Tapi teman-teman dari EVOS Legend gak mau ngelepasin Ciku. Ditahan lagi. Versik ngamuk. Dan Ciku, what a play juga yang dia lakukan itu. Wow. Ada 4 member dari EVOS Legend, dia masih sanggup untuk mengamankan Purple Buff-nya. Wow, luar biasa sekali Ciku di tengah pertempuran, di tengah gempuran, di tengah tekanan. Jempolnya nggak meleset untuk melakukan retribution terhadap Purple Buff tersebut. Tapi versi kali ini sepertinya udah sangat-sangat di matanya, di dalam dirinya. Ciku adalah targetku, cuma tidak bisa memaksakan. Ciku adalah targetku. Iya nih, gue tabrak. Santai Cil ya, santai Cil. Adekku santai ya. Yes, tapi EVOS Legend mereka udah membagi nih. Di area atas ada, di area bawah ada. Anti-mage seorang diri menahan semuanya. Tadi reaksi musuh dari belakang dari Legend dan anti-mage click out. Kabur saja di sisi lain. Reaksi menahan begitu banyak, begitu percaya diri. Belum ada yang tumbang. Kodak mereka ragu ketika ingin melakukan komitmen terhadap war ini. Dan sedangkan Momo tertinggal dari belakang. Saman sudah dikeluarkan. Dan reaksi satu tetes darah lagi tak bisa bertahan karena X-Ray menuju ke arah belakang. Dia flicker, dia komit untuk men-take down Rexy. Wow, luar. Nih bagaimana tadi mungkin dari EVOS saja mereka menahan dulu. Source skill yang ada di Todak dikeluarin dulu semuanya. Saat mereka cooldown dibalas, tapi ternyata Pakito di situ kuat banget om. Tapi tadi rapi banget kalau kita lihat tadi anti-match mancing lompat ke belakang Flick dan juga langsung diikuti dengan adanya real world manipulation. Begitu hampir berakhir dibuka juga dengan adanya Feather Air Strike. Lanjut lagi. Dan Purple Buff udah hadir kembali nih. Di sisi lain Versik yang lebih mementingkan untuk ngebersihin samping-sampingnya dulu, mengamankan hero-hero yang bisa ngegangguin dulu. Dan EVOS Legend, mereka sekarang kebuka kesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Wah inilah keunggulan dari Link ya. Setidaknya dengan ada satu Purple Buff walaupun dia nggak bisa melakukan fight, tapi dia bisa melakukan mobilisasi tinggi untuk bisa menghantarkan wave minionnya gitu loh. Ataupun memotong wave minion lawan. Karena udah nggak possible lagi untuk dia mau melakukan kontes terhadap Lord barusan ya Bude ya. Iya, memilih untuk melakukan split aja dan berhasil untuk mendapatkan satu turret. Cikunya mau berusaha mengambil Purple Buff, nganter nyawa bang, serius bang. Weh. Mancing keributan nih namanya nih kayak begini. Wah, hitungannya Ciku serem juga ya. Kayak dia berani untuk mengambil resiko untuk mengamankan Purple Buff 2 kali, bahkan hampir 3 kali tadi. Dan kita bisa ngeliat dari replaynya sih. Iya, ini dia replaynya loh. Dia dapetin live lagi tadi buat Versik. Tipis banget dan bahkan bisa kembali ke belakang. Gak tersentuh loh, nyaris sih ya tersentuh tapi ya bahkan bisa ngebalikin dapetin poin kill. Sabet. Set. Terus dan 3 lane push dari EVOS Legend. Apakah ini akan menjadi 2-0 karena ini terbuka banget sih. Super Minion juga udah masuk dari bottom lane bersama dengan Lord yang ada, tapi Todak ingat ada Parsha yang bisa melakukan high ground defense dengan baik. Versik dia tahu itu, dia langsung ngegelagas ke area belakangnya. Momo tumbang terlebih dahulu tanpa bisa melakukan resource skill apapun. Flicker sudah digunakan. Parsha di area belakang akan menjadi salah satu sasaran. Tengok Versik itu mau sampai keluar Feather Air-nya di dalam base yang dia miliki. Dan EVOS Legend berhasil mendapatkan 2 inhibitor milik tim Todak. Iya, tapi pertempuran masih berlanjut. Udah dari World Manipulation langsung dibuka begitu Eza Marvel di bagian belakang tapi shutdown. Apa yang terjadi dengan Versik cukup berani hingga bernafsu maju ke bagian depan, tapi untuk Pestarenya sedikit lagi. Mereka masih punya kesempatan sedikit lagi. Ini kemenangan di depan mata terbuka untuk EVOS Legend. 2-0 tanpa balas. Yeay! EVOS Legend menang di match pembukaan mereka di MSC kali ini. Poin penuh, poin yang bersih didapatkan oleh EVOS Legend. Ini pasti berkat kalian semua yang menghujani kolom komentar dengan hashtag Indogride atau